السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai dan Ustadz banggakan, mari kita selalu bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kebaikan dan kenikmatannya yang selalu Ia limpahkan kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, kaifa halukum al-yawm? Mana? Alhamdulillah, sehat antum semuanya? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Ya, Sehat kali Ustaz. ya alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan Allah SWT jaga kita semua, ya kan? Enggak ada kan yang Amin, Ustaz. apa? Amin. Ada yang kena Covid? Nggak ada Ustaz, alhamdulillah. Enggak ada, aman ya. Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya ya. Jangan lupa ya keluar rumah ya, jaga apa namanya protokol kesehatan, kemudian Ustaz. ya tidur istirahat cukup ya, makan bergizi ya, jangan suka pergi-pergi ya kan, jumpa ke sembarang orang ya tanpa menggunakan masker ya, karena ini harus kita jaga ya. Anak-anak Ustaz yang saya cintai, pada hari ini kita membahas hadis yang ke-34 Ar-Rabi' was-Salasun, yaitu hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran ya, maka hendaklah ia mengubah kemungkaran tersebut ya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka hendaklah ia rubah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Maka jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ya, dan hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, di dalam sebuah hadis yang lainnya yang semakna dengan hadis ini ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, yang Ustaz sebutkan terjemahannya saja, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam Ahmad, Abu Awanah dan juga At-Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah kepada satu umat sebelumku, melainkan dia mempunyai murid-murid yang setia dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian sesudah mereka datanglah generasi-generasi yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Maka barang siapa memerangi mereka dengan tangannya, dia adalah orang yang mukmin, dia adalah orang yang beriman. Barang siapa
yang memerangi mereka dengan lisannya, ia adalah orang mukmin. Barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, ia adalah orang mukmin. Dan sesudah itu tidak ada lagi iman meski sebesar biji sawi pun. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, hadis ini menunjukkan tentang wajibnya kita mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Dan pengingkaran terhadap kemungkaran dengan hati itu adalah merupakan kewajiban yang tidak bisa gugur. Ya, mengingkari kemungkaran dengan hati adalah kewajiban yang tidak bisa gugur. Maka siapa yang hatinya tidak mengingkari kemungkaran, ya, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, hatinya tidak mengingkari kemungkaran itu, maka ini menunjukkan bahwa iman telah hilang dari hatinya. Ini menunjukkan bahwasannya iman telah hilang dari hatinya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, memerintahkan yang ma'ruf, amar ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan al-ma'ruf? Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan bahwasannya ma'ruf adalah satu nama yang mencakup bagi segala apa saja yang dicintai oleh Allah SWT, berupa keimanan dan juga amal yang saleh. Menurut syariat, al-ma'ruf itu adalah segala hal yang dianggap baik oleh syariat, ya, diperintahkan untuk melakukannya. Syariat memujinya serta memuji orang-orang yang melakukannya. Dan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam pengertian al-ma'ruf. Dan yang paling utama daripada al-ma'ruf adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya. Jadi secara syariat, al-ma'ruf adalah segala hal yang dianggap baik oleh syariat, diperintahkan untuk melakukannya. Syariat memujinya serta memuji orang yang melakukannya. Sedangkan mungkar itu adalah segala apa yang dilarang oleh syariat. Ya, mungkar itu adalah segala apa yang dilarang oleh syariat atau menyalahi syariat yang dapat merusak dunianya, akhiratnya, akalnya, dan juga bisa merusak fitrahnya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, inilah mungkar. Jadi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, ma'ruf adalah segala hal yang dianggap baik oleh syariat. Sedangkan mungkar adalah segala apa yang dilarang oleh syariat atau yang menyalahi syariat. Yang ini dapat merusak dunianya, akhiratnya, akalnya, dan fitrahnya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, mengenai keutamaan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini sangat banyak sekali, ya, keutamaannya. Di mana amar ma'ruf nahi mungkar ini poros yang paling agung dalam agama kita. Suatu tugas yang paling penting. Karena amar ma'ruf dan nahi mungkar inilah Allah SWT mengutus seluruh para nabi. Andai kata tugas amar ma'ruf ini ditiadakan, ya, maka akan muncullah kerusakan di mana-mana. Dan pasti dunia ini akan binasa.
ketika tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan amar ma'ruf inilah yang menjadi sebab Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya. Allah SWT mengutus seluruh para rasulnya. Dan dia adalah termasuk bagian dari inti agama ini. Ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Keutamaan daripada amar ma'ruf ini sangatlah banyak sekali. Ya, amar ma'ruf dan nahi mungkar utamanya sangat banyak sekali. Dia adalah merupakan, ya, di antaranya amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah kewajiban yang paling penting dalam Islam. Amar ma'ruf dan nahi mungkar ini sebab keselamatan, sebab kebaikan bagi umat ini. Amar ma'ruf dan nahi mungkar ini akan dapat menghidupkan hati-hati yang mati, hati-hati yang sakit. Amar ma'ruf nahi mungkar ini sebab datangnya pertolongan Allah, datangnya kemuliaan. Sebab Allah SWT memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin di dunia, di bumi ini. Itu sebabnya apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini sebab Allah berikan kedudukan, kekuasaan kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin bisa menegakkan hukum Allah SWT. Ya, menegakkan hukum Allah SWT, ya, di bumi ini. Amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar ini dapat menolak mara bahaya. Orang yang mencegah orang lain dari berbuat kemungkaran, Allah akan selamatkan dia. Dan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini sifat orang mukmin yang soleh. Sifat orang mukmin yang paling soleh. Dan bahkan dia adalah jihad yang paling utama. Jihad yang paling utama, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar ini sebab Allah SWT hapuskan dosa-dosa kita. Amar ma'ruf dan nahi mungkar ini perkataan yang paling baik dan seutama-utamanya amal. Nah, inilah keutamaan daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, di sana terdapat akibat yang buruk bagi orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Apabila kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, akibat yang akan kita peroleh adalah apa? Kita mendapatkan laknat Allah. Kemudian apa lagi? Kita akan mendapatkan kehinaan. Kemudian apa lagi? Akan bertambah banyaklah kerusakan-kerusakan di permukaan bumi ini. Kemudian apa lagi? Kita akan bisa mendapatkan hukuman dari Allah karena kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian apa lagi kalau kita tinggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Musuh-musuh Allah akan menguasai kita. Kita akan dikuasai oleh musuh-musuh Allah. Kita akan dikuasai oleh orang-orang kafir. Kemudian apa lagi kalau kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Kalau kita berdoa, doa kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Ya, kita akan jatuh ke dalam kebinasaan. Ketika kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ini akan membuat hati kita sakit dan bahkan akan menyebabkan hati kita mati. Disebabkan karena kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa syariat ini berdiri di atas pondasi dan asas hikmah, kemaslahatan dunia dan akhirat bagi hamba-hamba Allah. Oleh karenanya syariat itu adil seluruhnya, rahmat seluruhnya, kemaslahatan seluruhnya, hikmah seluruhnya.
Maka setiap masalah yang keluar dari keadilan kepada kezaliman, dari rahmat kepada lawannya, dari maslahat kepada mafsadat, kerusakan, dari hikmah kepada kesia-siaan, maka itu tidak termasuk syariat. Meskipun dimasukkan ke dalamnya dengan sebab takwil. Syariat adalah cermin keadilan Allah kepada hambanya, rahmat kepada hambanya, naungannya di buminya, hikmahnya yang menunjukkan kepadanya, dan menunjukkan kejujuran Rasulnya dengan petunjuk yang paling sempurna dan paling benar. Dan Nabi SAW mensyariatkan kepada umatnya untuk mengingkari kemungkaran, agar dengan pengingkaran itu tergapailah perbuatan ma'ruf yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apabila mengingkari kemungkaran menimbulkan sesuatu yang lebih mungkar darinya dan lebih dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, maka ini tidak diperbolehkan untuk mengingkarinya. Meskipun Allah membenci kemungkaran itu, murka kepada pelakunya. Ini seperti mengingkari para raja dan pemimpin dengan cara memberontak kepada mereka. Karena hal ini adalah merupakan pokok setiap kejelekan dan fitnah sampai dengan akhir masa. Nah, di sini ada beberapa tingkatan untuk mengubah kemungkaran, ya, untuk mengubah kemungkaran yang hendaknya kita mengetahuinya. Ya, ada 4 tingkatan mengubah kemungkaran. Yang pertama, mengetahui kemungkaran. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan mengubah kemungkaran yang pertama, mengetahui kemungkaran. Harus tahu, maka ini perlu belajar. Tanpa belajar kita enggak akan tahu ini mungkar, ini ma'ruf. Ini yang pertama, mengetahui kemungkaran. Yang kedua, mengingkari kemungkaran dengan tangan dan syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga, mengingkari kemungkaran dengan lisan dan tahapan-tahapannya. Yang keempat, mengingkari kemungkaran dengan hati. Ya, inilah tingkatan mengubah kemungkaran. Kemudian hukum mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan, ya, mempunyai 2 keadaan. Mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan mempunyai 2 keadaan. Yang pertama, fardu kifayah. Ya. Ya, fardu kifayah. Ini berdasarkan surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, ayat ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar adalah fardu kifayah. Oleh karenanya, wajib bagi pemerintah untuk menunjuk sejumlah orang yang memiliki kemampuan dan persiapan untuk menjalankan tugas ini. Sebab ada beberapa perbuatan yang mungkar yang tidak mampu diubah kecuali oleh sejumlah orang tertentu yang memiliki ilmu, yang memiliki pemahaman yang benar, sikap hikmah dalam mengobati kemungkaran tersebut. Ya, misalnya untuk membantah kelompok sufi, ya, membatalkan keyakinan mereka. Nah, apabila lembaga ini menjalankan kewajibannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Ya. Sedangkan pengingkaran kemungkaran dengan tangan dan lisan ini wajib sesuai dengan kemampuan. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, hampir saja orang-orang yang hidup di antara kalian kemudian ia melihat kemungkaran
namun ia tidak dapat berbuat apa-apa, hanya saja Allah mengetahui dari hatinya bahwa ia benci kepada kemungkaran tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang berderajat hasan diriwayatkan Abu Daud dari Uras bin Amir Al-Kindi radhiyallahu an, jika kesalahan dilakukan di bumi, maka orang yang melihatnya kemudian membencinya, dan beliau pernah bersabda kemudian mengingkarinya, maka seperti orang yang tidak melihatnya. Dan barang siapa tidak melihatnya kemudian merestuinya, maka seperti orang yang melihatnya. Ya. Ini yang pertama, fardu kifayah. Mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan. Ya, punya dua keadaan. Keadaan yang pertama fardu kifayah. Yang kedua fardu ain. Ya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Nah, keumuman makna hadis ini menunjukkan wajibnya mengingkari kemungkaran atas setiap orang yang punya kemampuan serta mengetahui kemungkaran atau melihatnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar ini fardu kifayah. Kemudian terkadang menjadi fardu ain jika pada suatu keadaan dan kondisi tertentu tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Nah, siapa melihat kesalahan kemudian membencinya dengan hati, ia seperti orang yang tidak melihatnya. Jika ia tidak mampu mengingkarinya dengan lisan dan tangannya. Dan siapa tidak melihat kesalahan kemudian dia merestui kesalahan itu, ia seperti orang yang melihatnya, ya, dan mampu mengingkarinya namun tidak mengingkarinya. Karena merestui kesalahan-kesalahan termasuk hal-hal yang paling buruk yang diharamkan dan menyebabkan pengingkaran dalam hati, ya, tidak dapat dilaksanakan. Padahal pengingkaran dengan hati merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan tidak gugur dari siapapun dalam semua kondisi. Maka jelaslah bahwa mengingkari kemungkaran dengan hati adalah wajib bagi setiap muslim di semua kondisi. Sedangkan mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lidah itu sesuai dengan kemampuan. Ya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT pasti bertanya kepada seorang hamba pada hari kiamat, hingga dia bertanya, apa yang menghalangimu ketika melihat kemungkaran untuk mengingkarinya? Jika Allah SWT telah mengajarkan hujjah kepada hambanya tersebut, hamba tersebut berkata, Rabbku, aku berharap kepadamu dan aku takut pada manusia. Rasulullah SAW juga bersabda dalam khutbahnya, ketahuilah, janganlah sekali-kali rasa segan kepada manusia menghalangi seseorang untuk mengatakan kebenaran jika ia mengetahuinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menangis kemudian berkata, sungguh demi Allah kita melihat banyak hal kemudian kita segan. Ya, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan tambahan, karena yang demikian tidak mendekatkan kepada ajal dan tidak menjauhkan dari rezeki jika ia mengatakan dengan benar atau mengingatkan tentang perkara besar. Nabi SAW bersabda, tidaklah suatu kaum di mana kemaksiatan dikerjakan di tengah-tengah mereka, padahal mereka mampu mengubahnya, namun tidak mengubahnya, melainkan Allah SWT nyaris menurunkan hukuman kepada mereka. Nah, hadis ini ditafsirkan bahwa penghalang untuk mengingkari kemungkaran itu hanya sekedar segan dan bukannya takut
yang menghapuskan kewajiban mengingkari kemungkaran. Sa'id bin Jubair radhiyallahu an berkata, aku berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an, aku memerintah kebaikan kepada penguasa dan melarangnya dari kemungkaran. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjawab, jika engkau takut dia membunuhmu, jangan engkau lakukan. Aku mengulangi perkataanku itu tadi, namun Ibnu Abbas menjawab seperti jawaban semula. Ya, jika engkau takut dia membunuhmu, jangan engkau lakukan. Ya, inilah yang dikatakan Ibnu Abbas. Aku mengulangi perkataanku, namun Ibnu Abbas tetap berkata seperti semula dan berkata, jika engkau memang harus melakukannya, maka kerjakanlah secara empat mata dengannya. Nah, perkataan Ibnu Abbas ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkannya dengan terang-terangan, yaitu menasihatinya dengan terang-terangan, demonstrasi. Ya, Nabi melarang demonstrasi. Hendaklah ia pegang tangannya lalu menyendiri dengannya. Jika penguasa itu mau mendengarkan nasihat itu, maka itulah yang terbaik. Dan jika penguasa itu enggan, tidak mau menerima, maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban amanah yang dibebankan kepadanya. Nah, menyampaikan kalimat yang hak dan adil kepada penguasa yang zalim, ini seutama-utama jihad. Afdalul jihad kalimatu adlin, kalimatu adlin 'inda sultanin jair. Seutama-utama jihad adalah mengatakan keadilan kepada pemimpin yang zalim. Jihad yang paling utama adalah orang yang mengucapkan kalimat yang benar kepada pemimpin yang zalim. Nah, bila seseorang mengingkari kemungkaran, maka dia mempunyai alasan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa dia sudah lepas tanggung jawab. Ini seperti yang Allah kabarkan tentang orang yang mengingkari terhadap orang yang berbuat zalim pada hari Sabtu, bahwa mereka berkata kepada orang-orang yang berkata kepada mereka, lima ta'uduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Al-A'raf ayat 164. Mengapa kami menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah SWT dengan azab yang sangat keras? Mereka berkata agar kami mempunyai alasan kepada Rabbmu dan agar mereka bertakwa. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai dan Ustaz banggakan, ya, insyaallah nanti ke depan kita akan masih melanjutkan pembahasan hadis ini, ya, hadis 34. Ya, kita belum menyelesaikannya. Ya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali. Ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya dari apa yang Ustaz sampaikan? Tidak ada ya? Paham ya semua? Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Ya, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Ya, bila ada kebaikannya, ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.